Ya Allah, kita aneh kadang-kadang baru kaya dikit aja udah sombong. Ada kan enggak orang kaya sombong? Ada Bu, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong itu temen anak buahnya korun semua. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Duit banyak, harta banyak, kaya, pelit, najong. Udah pelit, medit, koret, murid gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah ibu, tuh makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya tuh orang. Mangkrak aja. Tawa aja Bu. Ngapain lagi udah, ya enggak? Ini panitia salah ngundang penceramah. Ustadz PA diundang ya kan? Iya Bu. Lah Nabi pangkat tinggi, jabatan tinggi nggak sombong. Kita baru kaya dikit aja udah sombong. Ya Bu, disebut kaya kan ada yang miskin, ya kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Begitu kan lagunya. Buka di YouTube dong. Ibu sih nggak punya paketan. Pakai paceng, paketan goceng habis. Alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Nabi pangkatnya tinggi, enggak sombong. Enggak sombong Bu. Apa yang disombongin Bang, Bu? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta kan cuma titipan. Ya kan Bu? Iyalah. Bang beli bawang nggak pakai kulit, ya kan ada lagunya kan? Bang jadi orang jangan pelit-pelit. Nih ada lagu Wali Band tuh, makanya saya lagu-lagunya enak tuh. Itu dakwah itu. Neng beli batik warnanya terang, neng tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barakallah. Kan begitu. Suara saya jelek sih, kalau saya enak saya saingan udah sama Bang Paang. Kita sekarang urat malu banyak yang putus sudah. Dan nenek pikirannya di mana tuh, naik motor Mio pakai celana wahai kencang baju kebut buah lo, keliling komplek pek kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin najong banget. Ya Allah po, pakai jilbab suruh tutupin, bener. Iya perempuan cewek pakai jilbab. Kita nih laki-laki, amalan kita jadi angus hilang gara-gara niat yang begitu terbuka. Biar sayang dengan kita orang laki ya Bang. Lah kita dikatain dia pakai gituan, dia nggak pakai baju begitu ketek mablak. Pas dilihat marah, dasar laki gue darat begitu. Lu lobangnya, saya kata gitu aja. Kadang-kadang di kampung masih terbalik Bu. Iya giliran orang kaya yang utang terburu-buru. Gila, ada orang kaya mati, itu ustadz pimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dia baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aki-aki pengantuk la ilaha illallah. Lah orang kaya makannya enak-enak. Giliran orang miskin yang mati tahlilan 30 biji kelar udah la kelar ya. Dia pikir besoknya kuntet, paling dalamnya tor ayam negeri mabihun begitu paling. Jangan begitu, nggak boleh. Kadang-kadang kita dihina mulu, masih sumbangan dari pemerintah namanya raskin, kan itu menghina kita. Raskin kan singkatan beras orang miskin, ya kan Bu, ya kan Bu? Orang kaya makan raskin, nggak pantas. Olahraga kaos minjem, bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua.
Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, maulid merupakan bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Mana buktinya Pak Ustadz? Saya kan guru, Rasulullah ngajar. Ya Bu, ya Bu. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Maka beliau dijuluki basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau Rasul manusiawinya sama dengan kita. Mana kita beludah, Rasulullah juga beludah. Cuma bedanya ludah Rasulullah jadi obat, ludah kita. Nah di situ tuh. Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Ini sebenarnya cerita rahasia bang. Yang bilang siapa-siapa ya Bu. Rasulullah itu ludahnya jadi obat. Pernah satu riwayat kita dengar. Beliau Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah tuh Bu, malamnya mau berangkat hijrah, siangnya tuh malamnya Bu, rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP Quraisy. Rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis, di dalam rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya mantap. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Tuh anak muda soleh begitu jawabannya. Coba anak muda pinter, enggak begitu Bu. Ali, ganti tempat tidur gue ya, yang mau dibunuh ntar lu. Jangan saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuan. Tuh kalau bocah pinter tuh. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, Sayyidina Abu Bakar nemenin Rasulullah hijrah keluar rumah, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum ya? Belum. Ini lagi kelempang aja ceritanya. Beliau Rasulullah mampir di rest area. Adalah namanya gua Thur. Masuk ke gua, sebelum masuk Rasulullah dibilangin nama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu dah. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa di dalam gua. Saya duluan masuk. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah belakangan, Sayyidina Abu Bakar masuk, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Bener ibu, ya Allah, lagi bersih-bersih, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalau jengking Arab beda sama kalau jengking Sarakan, beda lah. Arab apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet Bu. Sayyidina Abu Bakar diam, nggak ngomong, nggak komen, diam aja, nggak kayak netizen plus 62. Ditegur sama Rasulullah, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak takut, enggak sedih. Enggak, saya enggak takut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Kayaknya ketakutan kita hijrah. Enggak ya Rasul, tangan ini. Kenapa tangan? Dihantuk kalajengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong, komen. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi sama Rasulullah. Detik itu juga bengkaknya kempes.
Coba pakai ludah kita. Loh, mungkinan bengkak. Tuh basyarun lakal basyari. Beliau keringetan sama manusiawi, kita juga keringetan. Cuma keringat Rasulullah beda kualitasnya dengan keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita bang. Laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka beliau Siti Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin tuh bu, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Maka ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, doa ibu tarik aja sini bang, minyak misik bang. Nah lap terus endus dah. Saya yakin pok rasanya dah asem. Masya Allah, ini luar biasa Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini, pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus bu, enggak ada. Beliau pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT belagu. Ada bu RT? bukan RT sini, bukan RT sini, bukan RT sini, bukan bu, bukan. No, sono di luar negeri. Di luar negeri bu, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita aneh kadang-kadang baru kaya di kita jadi sombong. Ada kan enggak orang kaya sombong? Ada bu, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong itu temen anak buahnya korun semua. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Duit banyak, harta banyak, kaya, pelit, najong. Udah pelit, medit, koret, murid gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah ibu, tuh makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya tuh orang. Iya. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang bang, masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, ngabisin tulang, pelit. Makanya kalau ada orang kaya duitnya banyak, pelit-pelit banget bang, dia pelit anak yatim, pelit tanpa fakir miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah aja berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak. Makan disuapin, cebok dicebokin, pagi dijemur pakai kursi roda sama anaknya, 8:30 masukin lagi ke kamar, besok jemur lagi 7:30, anaknya pas jemur lupa ngangkat. Main game aja anaknya, main game aja lupa. 11:30 baru ingat, ya Allah bapak lupa angkat. Akhirnya bapaknya kering bu, ulen di kaku, nangkrak aja. Tawa aja bu, ngapain lagi udah, ya enggak. Ini panitia salah ngundang penceramah, Ustadz PA diundang ya kan. Iya bu. Lah Nabi pangkat tinggi, jabatan tinggi nggak sombong. Kita baru kaya dikit aja udah sombong. Ya bu, disebut kaya kan ada yang miskin, ya kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Begitu kan lagunya. Buka di YouTube dong. Ibu sih nggak punya paketan, pakai paketan goceng habis. Ya Allah, Rasulullah enggak sombong, pangkat tinggi enggak sombong bu.
Makanya ini kali ini kalian ada santunan cinta Rasul, cinta yatim. Masya Allah luar biasa nih, berbagi hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar itu ibu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata PRT itu usah udah lama begitu kan PA. Ya kan. Iya, hidup kita saling perlu. Disebut kaya ada yang miskin, disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Disebut pejabat karena ada rakyat, ya kan? Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba dah ibu pakai baju atasan doang nggak ada bawahannya, wah ribet bu. Semua kita butuh orang lain. Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, maka dikatakan di rawi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Nabi pangkatnya tinggi, nggak sombong. Nggak sombong bu. Apa yang disombongin bang, bu? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta kan cuma titipan, ya kan bu? Iyalah. Bang beli bawang nggak pakai kulit, ya kan? Ada lagunya kan? Bang jadi orang jangan pelit-pelit. Nih ada lagu Wali Band tuh. Nih beliau nih Bang Guru Zami, abang saya, guru saya, beliau nih manajernya Wali Band. Makanya saya lagu-lagunya enak tuh. Itu dakwah itu. Neng beli batik warnanya terang, neng tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barakallah. Kan begitu. Suara saya jelek sih, kalau saya enak saya saingan udah sama Bang Paang. Masya Allah bang. Nih mau kemana Pok? Teh ngajak anak mau lebih rapot. Mau pipis kali ya. Ya teh kerja mau nyawer, kerja tiris dah ya. Bu bagian kencing empong nyiapin pempes. Hai deh saya aja pakai legging tuh. Iya legging emak saya pakai aja. Jemuran tadi, makanya di depan kendor, belakang kendor saya pakai legging. Masya Allah bu. Nabi pangkat tinggi nggak sombong, nggak pernah pelit. Syadidal haya wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu bang. Nih rawi Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip dalam karangannya, beliau orangnya sangat pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari bang, Rasulullah lagi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya ibu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu bang. Timbang betis. Kita sekarang urat malu banyak yang putus sudah. Dan nenek pikirannya di mana tuh? Naik motor Mio pakai celana wahai kencang baju kebut loh. Keliling komplek pek. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin ajong banget. Ya Allah po pakai jilbab suruh tutupin, bener. Iya perempuan cewek pakai jilbab. Kita nih laki-laki amalan kita jadi angus hilang gara-gara niat yang begitu terbuka. Biar sayang dengan kita orang laki ya bang. Loh kita dikatain dia pakai gituan, ya nggak pakai baju begitu ketek ngablag. Pas dilihat marah. Dasar laki buaya darat begitu. Doa lu lobangnya saya kata gitu aja.
Makanya luar biasa, Nabi aja betisnya kelihatan malu bu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, nggak pernah sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, Rasulullah nggak marah kok. Mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah jalan bang, lagi berduaan Rasulullah dengan Siti Aisyah, lagi weekend, lagi jalan bareng, ada orang kafir mulutnya lemes banget, beri salam, salamnya beda. Rasulullah lagi jalan berduaan, orang kafir beri salam. Kalau kita kan beri salamnya assalamu alaika, dia lain assamu alaika. Samun artinya racun, assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus, marah? Enggak bang, Rasulullah enggak marah. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah, assamu alaika wa laknatullahi wa azabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan asal tahu aja bang, emang udah kodratnya begitu. Nah dikasih satu ngulangin tiga. Nabi enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika, udah segitu cukup. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh begitu artinya bu. Nabi enggak marah dikatain. Mau ke masjid, Rasulullah kan ada riwayatnya sejarah bu, Nabi mau ke masjid diludahin ya kan, dari atas rumah diludahin, cok ngeliat ya Allah, diludahin, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Rasulullah lewat lagi ketiga hari, masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin bu, Nabi sampai tengok bang di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa kok, itu kayaknya lagi nyari orang, saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Malah gede suara kita sama dia. Kapal minta duit. Bu, luar biasa. Sakit apa? Nggak tahu saya ya Rasul. Buru-buru Rasulullah pulang, ngambil makanan, berangkat ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi beliau bu. Nih akhlak nih, nggak nemu model begini dah. Nyampe depan pintu rumah, Rasulullah, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai bang, lagi kekurung di kamar, ngerintih aja dia, demam, habis vaksin kali dia ya, kena Sinovac nggak asian, kena booster. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget bang, Nabi masuk, duduk itu yang sakit di hadapan Rasulullah, ngomong, ibu sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman arisan banyak. Ini tambahan doang ini bang, nggak ada arisannya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah, masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Allah bu, nggak nemu dah diludahin. Kalau model kita diludahin begitu, wah apalagi kita orang Betawi saya, wah lu gelar gua gulung, lu jual gua borong ya kan, gua diludahin apa-apaan lu, gua ongsok kemana juga gua oyok-oyok lu, gua udag-udag lu, gua pleter lu, nyampe mana lu, apa-apaan pakai ngeludahin gua ya kan. Tapi Nabi luar biasa bang, nggak marah, dikatain nggak marah, diludahin nggak marah, lagi ceramah di Taif dilemparin kotoran onta Rasulullah, ditimpukin pakai batu, disambit Rasulullah, bukan disambut.
Rasulullah lagi dakwah dilemparin kotoran onta, lagi ceramah ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Marah Rasulullah? Enggak, yang marah malaikat Jibril bang. Enggak tanggung-tanggung bu, jenderalnya malaikat marah. Malaikat Jibril nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira prediksi saya, begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih? Saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril marah. Anak bagaimana orang tua? Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Biasanya begitu, bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi nih orang, tibanin aja. Jangan Jibril, sabar dong. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Jibril luar biasa Rasulullah. Terus mau apa kamu? Saya mau doain aja yang nimpukin. Didoain sama Rasulullah yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi bu ditimpukin, malah didoain yang nimpukin. Kagak nemu yang model begini dah, nggak ada, udah nggak ada, nggak nemu begini. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama nih Tile lagi ceramah ditimpukin pakai batu bu, umpama ini kan direkam nih, ini direkam nih kamera nih, umpama nih, jangan dipotong nih videonya, umpama Tile lagi ceramah terus ditimpukin bu pakai batu, berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tile, umpama ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin semua, saya kata gitu. Itu kalau saya. Buru datang tuh Nabi ngajarinnya. Ini kadang-kadang di kampung masih terbalik bu. Iya, giliran orang kaya yang utang terburu-buru. Gila, ada orang kaya mati, itu ustadz pimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dia baca la ilaha illallah, aki-aki pengantuk lah. Orang kaya makan enak-enak, giliran orang miskin yang mati tahlilan 30 biji kelar udah kelar ya. Dia pikir besoknya kuntet, paling dalamnya toraim negeri mabihun begitu paling. Jangan begitu, nggak boleh. Kadang-kadang kita dihina mulu, masih sumbangan dari pemerintah namanya raskin, kan itu menghina kita. Raskin kan singkatan beras orang miskin, ya kan bu, ganti istilahnya Bang Lurah, jangan raskin apa, kan malu-maluin aja, kesian orang miskin dihina banget. Ganti gitu, bansos kayak apa kayak, ya kan, sembako kayak gitu, jangan raskin. Orang kaya makan raskin nggak pantas. Orang kaya beda dong berasnya, raskai, nggak boleh makan raskin. Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin, hidup saling berbagi. Jeritan batin hati orang miskin didengar Allah baik-baik bu. Apalagi hari ini kita buktiin cinta Rasul, cinta para yatim, anak-anak kita, hidup yang enak berbagi. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang di kantong kita, bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Jangan pelit, jangan medit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, buntut gasiran bu, itu jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir tuh. Kalau gue beli nasi goreng habis nih, ya jangan. Kalau gue beli nasi goreng, duit gue habis ini ceban, jangan. Padahal buat dirinya. Bener, akhirnya duitnya utuh bu, nggak aja beli nasi goreng, cuman tidur, ucus pada ngambang, rasain, makan tuh, asam lambung naik. Susah buat orang hidup ya bu. Hidup enak berbagi, Masya Allah. Apalagi anak-anak yatim kita, mereka butuh uluran tangan kita. Hari ini kita berbagi dengan mereka, yakin harta, tenaga, pikiran yang kita keluarkan, kita korbankan, kita infakkan, kita jariahkan, ini semuanya dibales oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin dong. Amin pakai disuruh. Bu, ayo Rasulullah demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin.
Nengokin orang miskin sakit tuh Nabi. Makanya nengokin orang sakit sunnah. Datang tengokin tetangga sakit, jangan pakai diundang, tengokin aja udah. Bawa tentengan lah. Jangan datang doang nengokin, minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin teman lagi diimpus, ditanya, "Apa yang lo rasain, Ji?" Yang sakit nyaut, "Nggak ada yang gue rasa-rasa." Lah emang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga orang nggak bawa apa-apa pakai ditanya, "Apa yang lu rasa?" Nih Masya Allah, kita hidup enak berbagi. Nih, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hidup enak tuh berbagi, nggak bakal rugi apa yang kita keluarin. Harta yang kita sedekahin itu bukan berkurang, fal yazdad, maka akan nambah. Bahkan Al Imam Ghazali pernah berpesan buat kita, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Hei kau manusia, hiduplah kita seperti 2 tangan, jangan hidup seperti 2 kuping. Hidup tuh yang enak kayak 2 tangan, Bu nih. Jangan hidup kayak 2 kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur, bener dah. Biar deket banget nih dia, nggak akur. Kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono, nggak akur. Kuping kanan budeg, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Jangan hidup kayak kuping dah. Hidup tuh kayak 2 tangan, beda tapi kompak. Tangan kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, nggak ada lah. Tangan kanan gatel, kiri juga nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak bang, main garuk-garukan. Tuh hidup saling tolong menolong. Tetangga sakit jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga lagi meninggal dunia jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Itu tetangga lagi sekarat, rapat dulu di kantor RW. Ngomong-ngomong partainya apaan dia? Lah keburu mati orang.